Yang pertama, apakah uang pribadi istri juga masuk kategori sebagai uang suami? Yang kedua, bolehkah istri menggunakan harta pribadinya untuk sedekah, untuk mengasihi orang tua dan lainnya tanpa sepengetahuan suami karena uangnya pribadi, bukan dari pemberian suami? Itu dua dulu ya. Ada lagi satu lagi nih. Iya, jemaah sekalian, uang istri ya uang istri. Tapi kalau uang suami, uang istri. Enak perempuan mah. Ya masalahnya ya, ya Pak Rezeki ya. Enak perempuan mah. Dua-duanya kerja nih, ya PNS dua-duanya misalnya. Gaji suami harus dikasih ke istri. Gaji istri dikasih suami nggak? Enggak. Double berarti, suami gajinya double, istri itu gajinya double. Gaji dia dan gaji suami. Itu dalam hukum agama ya. Jadi artinya uang istri itu suami tidak berhak memiliki. Maka pertanyaannya, kalau karena itu milik pribadi, milik istrinya, bolehkah istrinya itu menggunakan uangnya untuk sedekah, untuk ngasih orang tua tanpa sepengetahuan suami? Pada prinsipnya boleh, cuman yang tanpa sepengetahuan suaminya ini yang kurang baik. Jadi kalau istrinya punya uang, boleh dia sedekah tanpa ngomong-ngomong ke suami ya, tanpa izin dulu gitu maksudnya. Tapi sebaiknya menurut saya istri yang baik ya izin lah. Pak, aku mau nyumbang atap ya. Saya yakin suaminya pasti setuju itu. Suami nggak bisa melarang, tapi harus ngomong ya. Itu kan untuk menjadi komunikasi. Suami istri kan harus banyak ngomong ya Pak Ali ya, Pak Jari ya. Nih kita contoh nih sesepuh kita. Harus banyak komunikasi suami istri itu. Karena kalau nggak ada komunikasi nantinya apa? Salah paham. Hah? Rembuk, harus merembuk gitu yang. Saya rasa kalau suaminya memang dia tahu bahwa infak sedekah itu bagus, nggak mungkin ngelarang, orang bukan uang dia. Tapi bicara, ngomong. Bahkan suami yang kalau suaminya soleh banget, mama ada berapa? Cuma 10 juta. Ayo tambahin 10 juta lagi gitu untuk pelapon. Gitu kalau suami yang bagus mah. Bukan ditahan ya. Tapi di sini kan pertanyaannya, bolehkah istri itu dengan uangnya sendiri bersedekah atau ngasih orang tua? Boleh, boleh. Nggak ada hak suami itu untuk melarang ya. Tapi yang bagus komunikasi lah. Ya. Itu ya kurang lebih ya maksudnya ya. Jadi yang tanpa sepengetahuan suami ini yang saya kurang setuju gitu ya. Dalam hubungan suami istri itu harus ada komunikasi ya, sehingga suami tidak merasa dilangkahi, tidak merasa kan ada Bu, nih Bu biar tahu ya, laki-laki itu suka gengsian ya Bu Latifah ya. Laki-laki itu suka gengsian, mana Mas Eko? Suka gengsi laki-laki itu. Jadi jangan apalagi dengan merendahkan. Laki-laki itu paling anti direndahin sama perempuan. Sanjung aja lah laki-laki mah, suami mah. Walaupun nggak ganteng aja udah. Pura-pura bilang aja ayah ganteng gitu udah. Walaupun mungkin murid kita nggak ganteng-ganteng amat. Tapi pujian itu walaupun hanya basa-basi penting. Pujian itu penting ya. Komunikasi. Kalau nggak komunikasi yang baik, dan komunikasinya tuh harus dalam keadaan netral, jangan punya pendapat. Kan gini Bu, jangan kan gitu ya antara saudara, antara orang lain, antar adik kakak aja karena otak kepalanya beda bisa saling berselisih. Antara adik kakak itu yang satu perut. Saya dengan adik saya misalnya dalam beberapa hal tidak sepakat sama Nisa misalnya. Oh Nisa makan orangnya Islamnya tuh apa ya? Kristen, sikat aja Kristen mah begitu. Nah saya di Kementerian Agama kan didoktrin untuk moderat. Di Kementerian Agama itu ada moderasi beragama. Jadi dengan orang non Islam harus jangan berlaku nggak baik, harus menghormati. Tapi kalau Nisa, karena dia ini minoritas ini udah cuek aja. Nggak usah gitu. Jadi pemikiran kita beda dengan ada itu diskusinya tuh. Kadang-kadang suka keras-kerasan, nggak bisa gitu. Gitu. Karena mereka tuh kalau dikasih hati ngunjak gitu. Tuh lihat tuh di Palestina gini, tuh lihat tuh di Mesir gini gitu. Karena dia pikirnya ke sana-sana kan. Di Perancis aja kata dia kan berlamar Perancis tuh, sini Di Perancis aja kita minoritas ditindas.
Jadi kalau di sini mereka ngerengek nggak bisa izin bangun gereja, kemudian ada orang Islam bela, jangan. Kalau dia udah diizinin satu gereja, nanti dia itu tuh apa namanya, kongah, ngelunjak, bikin lagi di sini gitu. Nah itu ada pemikiran umat Islam sekarang yang kayak gitu, ada juga. Tapi sekali lagi dalam aturan pendirian rumah ibadah itu harus ada kesepakatan warga ya. Kalau warga itu tidak keberatan boleh. Tapi kalau selama itu keberatan nggak akan keluar izinnya ya. Ya sekali lagi kembali ke sini ya. Jadi sekali lagi uang ini karena rumah tangga itu biasanya dengan uang ya. Suami juga tahu diri aja kalau itu memang uang istri. Udah jangan terlalu banyak ngatur. Terserah dia aja uang dia. Istrinya mertuanya meninggal misalnya, istrinya dapat warisan 1 miliar. Itu suaminya gimana tuh? Pas tadi suaminya kerjanya serabutan nih ya, suaminya kerja serabutan nyari proyek atau dagang, tiba-tiba istrinya dapat warisan 1 miliar. Itu suami yang kerjanya serabutan nyari proyek, mumpung suami bini gue banyak duit, berhenti kerja dia kan? Atau minjem sama istrinya, minjem dah untuk usaha nih. Itu kalau begitu suami minjem nggak ke istri? Minjem statusnya. Jangan dianggap itu uang bersama pas apa nih ya, jangan. Jadi kalau suaminya dia minjem ke istri karena istrinya baru dapat warisan 1 miliar gitu, minjem dulu dia 50 juta untuk usaha nih. Itu berarti suaminya minjem ke istrinya. Kalau istrinya tidak mengeluarkan, udah pakai aja ya, aku kasih. Kalau dikasih oleh istrinya berarti bukan hutang. Tapi kalau suaminya minjem, hutang namanya, ya. Begitu. Ini sering terjadi seperti itu. Istrinya dapat warisan, ya. Sehingga banyak uang, kemudian diatur sama suaminya. Kamu jangan boros gini-gini, ngasih ibu mulu, ngasih adik kamu mulu ini. Jangan ngatur, orang itu uangnya uang istri kok, ya. Gitu.